guys, balik lagi bersama gue Nadia di channel Gaze Tour segmen The Fiver. Kali ini gue akan memberikan rekomendasi film yang bertemakan pencurian. Tapi sebelum kita masuk ke deretan film, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kita bisa terus menghibur kalian semua. Film pencurian atau istilah kerennya heist movies biasanya seru ditonton karena penuh intrik yang menegangkan dan seringkali punya akhir yang mengejutkan. Kali ini The Fiver sudah memilih beberapa film pencurian terbaik yang memang seru untuk ditonton. Berikut cuplikannya. Film yang pertama berjudul Ocean's 11 yang rilis pada tahun 2001. Meski sudah sangat jadul, namun hingga kini Ocean 11 masih bertahta di kategori film perampokan terbaik yang pernah ada. Terdengar ironi, namun lewat para perampok di film ini, penonton akan belajar tentang manajemen kepemimpinan, perencanaan yang matang, dan operasional yang anti gagal. Bercerita tentang Danny Ocean yang merupakan seorang gangster yang baru saja keluar dari penjara. Alih-alih menikmati masa bebasnya, Danny ternyata sudah merencanakan perampokan baru dengan sangat matang. Dia langsung menghubungi sahabat sekaligus tangan kanannya, Rusty Ryan, untuk merealisasikan sebuah rencana besar. Danny merancang dengan sangat detail setiap langkah-langkah untuk merampok 3 kasino terbesar di Las Vegas. Cerdiknya, Danny akan melakukan aksinya selama gelaran tinju populer dilangsungkan. Untuk melancarkan aksinya, Danny kemudian merekrut 11 orang teman-temannya yang memiliki skill dan keahlian masing-masing. Ide Danny yang brilian ditambah dengan perencanaan serta eksekusi perampokan yang sempurna menjadi daya tarik di film ini. Danny Ocean dan Rusty Ryan berhasil membobol kasino dan menikmati hasil perampokan tersebut tanpa meninggalkan jejak dan semua berjalan sangat mulus. Film kedua berjudul Ocean's 12 yang rilis pada tahun 2004. 3 tahun setelah merampok kasino milik Terry Benedict, Danny Ocean dan kawan-kawan hidup di tengah masyarakat sebagai orang biasa, dengan profesi dan masalahnya masing-masing. Sialnya, Terry berhasil menemukan 11 kru yang 3 tahun lalu merampok mereka, dan kini dia meminta seluruh uang hasil rampokan dikembalikan senilai 160 juta US dollar, ditambah dengan bunga 38 dolar. Danny dan kawan-kawan dituntut mengembalikannya dalam waktu 2 minggu. Serangkaian usaha mati-matian guna mengembalikan hutang ke Terry akhirnya membuat Danny menyadari keberadaan orang ketiga, pencuri lain, yang membocorkan identitas mereka kepada Terry. Film ketiga berjudul Ocean's 13 yang dirilis pada tahun 2007. Ocean's 13 mengisahkan pembalasan dendam oleh sekelompok perampok, Ruben Tiskoff dan Willie Bang, bekerja sama membangun bisnis hotel dan kasino. Ternyata Bang adalah rekan bisnis yang licik. Setelah segala persiapan bisnis selesai, Bang memaksa Ruben untuk menandatangani surat perjanjian penyerahan aset kepada Bang. Akibat kejadian tersebut, Ruben terserang stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Danny Ocean, sahabat Ruben, yang juga merupakan anggota kelompok perampok profesional, meminta Bang untuk mengembalikan hak milik Ruben. Namun Bang menolaknya mentah-mentah. Danny pun bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya tersebut. Danny berencana untuk membuat hotel dan kasino kelima milik Bang yang akan diresmikan menjadi bangkrut. Tidak sendiri, Danny meminta bantuan teman-teman kriminalnya. Mereka berencana menggagalkan penilaian bintang 5 Hotel Bang dengan cara membuat owner saat para penilaian kelayakan hotel sedang bertugas. Selanjutnya, mereka akan membuat mesin kasino milik Bang membayar banyak pada para pemain. Film keempat berjudul Ocean's 8 yang rilis pada tahun 2018. Film ini bisa dibilang sebagai versi cewek dari Ocean 11. Premisnya pun hampir sama, yaitu sekelompok orang yang berniat melakukan perampokan besar. Bedanya, Ocean 8 diisi oleh geng cewek yang diperankan oleh para aktris terkenal. Cerita berawal dari adik Danny Ocean, Debbie Sandra Bullock, yang dipenjara gara-gara dihianati oleh kekasihnya sendiri. Setelah bebas, Debbie yang terinspirasi dari kakaknya mulai menyusun rencana perampokan besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, Debbie berniat mencuri perhiasan senilai 150 juta dolar di ajang tahunan bergengsi Met Gala.
Untuk melancarkan aksinya, Debbie pun mulai mengumpulkan beberapa orang dengan kemampuan uniknya masing-masing. Bagi Debbie, perampokan ini bukanlah aksi pencurian biasa, tapi juga jadi ajang balas dendam pada kekasihnya yang dulu berkhianat. Film yang kelima berjudul Money Heist, yang rilis pada tahun 2017. Money Heist mengisahkan seorang pria yang disebut The Professor yang merekrut sekelompok orang dengan kemampuan khusus untuk melakukan pencurian. Pencurian yang direncanakan pun bukan sekadar mencuri sebuah rumah, melainkan pencurian terbesar dalam sejarah, yakni Royal Mint of Spain yang merupakan tempat mencetak euro. The Professor pun merekrut 8 orang dan menamai mereka dengan kode nama-nama kota di dunia, yakni Tokyo, Moskow, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki, dan Oslo. Selama berbulan-bulan, The Professor dan 8 anak buahnya menyusun rencana untuk masuk dan mencuri di sana. Saat tiba hari pelaksanaan, The Professor dan 8 anak buahnya langsung melancarkan aksi mereka dan merampok Royal Mint of Spain, sekaligus menyandera orang-orang yang ada di sana. Mengetahui ada perampokan di Royal Mint of Spain, petugas polisi pun berbondong-bondong menuju ke lokasi tersebut. Tim The Professor pun berusaha agar aksinya berjalan lancar sambil menghadapi polisi yang datang. Serial ini sudah memasuki musim keempatnya. Netflix mengkonfirmasikan season 5 adalah season terakhir dari serial yang pertama kali rilis tahun 2017 tersebut. Oke, itulah rekomendasi film yang bertemakan pencurian. Kalau kalian punya rekomendasi film seru juga boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa kunjungi playlist The Fiverr untuk mendapatkan rekomendasi film seru lainnya. Sekian dari gue Nadia, see you to the next video. Bye-bye!